Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Verly Septi Irwansyah MSI dan teman-teman kelas 3A yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Oktaviani dengan NIM 12120808112 dari kelas 3A akan mempresentasikan salah satu artikel yang diambil dari Jurnal Tadris Kimia yang berjudul Pengembangan Lembaga Kerja Siswa berbasis problem based learning pada topik ikatan kimia. Nah, pada pengembangan lembaga kerja siswa berbasis problem based learning pada topik ikatan kimia akan dibahas pertama dari pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang ke-1 adalah pendahuluan. Nah, di sini peneliti melatar-belakangi pembuatan artikel ini pada bagaimana pendidikan mampu membentuk sumber manusia yang berkualitas. Di era globalisasi ini, suatu bangsa pasti dituntut untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang mampu mengikuti perkembangan iptek. Nah, untuk itu dasarnya paling utama adalah pendidikan. Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pendidikan itu sendiri memiliki tuntunan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka menciptakan teknologi baru, konsep baru, dan teori baru. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran yaitu ketersediaannya bahan ajar. Bahan ajar merupakan bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, dapat berupa informasi, alat, dan teks yang disusun secara sistematis. Dilihat pada keadaan di sekolah saat ini, bahan ajar yang digunakan siswa sangatlah terbatas, tak jarang ditemui pada saat pembelajaran berlangsung. Salah satu buku digunakan untuk 2 orang atau bahkan lebih. Nah, salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu lembar kerja siswa, di mana lembar kerja siswa ini merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kimia yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, dengan tujuan menerapkan pemikiran kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan konten pengetahuan untuk masalah-masalah dunia nyata untuk mengembangkan diri sendiri, reflektif, pembelajaran seumur hidup yang dapat mengintegrasikan pengetahuan, berpikir kritis, bekerja sama dengan orang lain. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada jenis percobaan dan prosedur penelitian. Untuk jenis percobaannya, menggunakan metode Research and Development atau R&D, yang dimana R&D ini adalah suatu proses mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang mana semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk prosedur penelitian diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan model pengembangan yaitu model 4D, seperti yang dikembangkan oleh Thiagarajan, Semel, dan Semel. Nah, pada prosedur penelitian ini, tadi kan ada empat pemodelan.
Setiap pemodelan itu berisi langkah-langkah masing-masing. Seperti tahap pendefinisian, mempunyai 3 langkah, yaitu analisis ujung depan, analisis siswa, dan analisis tugas. Untuk tahap perancangan, mempunyai 2 langkah, pemilihan format, dan ada perancangan LKS. Untuk tahap ketiga, tahap pengembangan, ada 3 langkah, yaitu uji validitas, revisi, dan uji coba. Dan untuk yang tahap terakhir, tahap penyebaran, ada 3 langkah, yaitu instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik analisis kepraktisan. Nah, pada instrumen penelitian, ada 2 langkah lagi, yaitu lembah validasi LKS berbasis masalah dan angket. Kemudian untuk teknik analisis data, ada teknik analisis validitas. Selanjutnya, kita akan membahas satu-satu dari tahap pendefinisian yang terdiri dari 3 langkah, yaitu ada analisis ujung depan yang bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran berpedoman kepada kurikulum 2013. Yang kedua, ada analisis siswa yang bertujuan untuk mengetahui subjek penelitian, yaitu siswa kelas 10 MIA di SMA Negeri 1 Batangkapas, Pesisir Selatan, yang berusia 15-16 tahun. Kemudian langkah ketiga ada analisis tugas, yang dilakukan analisis terhadap KI dan KD yang akan dikembangkan menjadi LKS berbasis masalah. Pada penelitian ini, yang dianalisis adalah KI dan KD pada topik ikatan kimia yang dipelajari di kelas 10 SMA sesuai silabus kurikulum 2013. Kemudian tahap kedua, yaitu ada tahap perancangan yang memiliki 2 langkah. Yang pertama, pemilihan format yang sesuai dengan format penulisan LKS Diknas 2008. Kemudian ada perancangan LKS yang sesuai dengan format penulisan LKS dalam buku panduan pengembangan bahan ajar dari Diknas tahun 2008. Kemudian ada tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan yang terdiri dari 3 langkah, yaitu ada uji validitas yang divalidasi oleh 6 orang validator, yaitu terdiri dari 3 orang dosen jurusan kimia FMIPA UNP dan 3 orang guru kimia. Untuk langkah kedua, revisi bertujuan untuk memperbaiki bahan ajar dalam bentuk LKS berbasis masalah sesuai dengan kritikan, masukan, dan saran dari validator sebelum produk diuji coba. Untuk langkah ketiga, yaitu uji coba, dilakukan pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Batangkapas, Pesisir Selatan dalam jumlah terbatas. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui praktikalitas dari LKS berbasis masalah yang dibuat. Selanjutnya ada tahap pengembangan yang terdiri dari 3 langkah. Ada instrumen penelitian yang mempunyai 2 langkah, yaitu lembah validasi LKS berbasis masalah dan angket. Kemudian ada teknik analisis data, yang di mana mempunyai langkah teknik analisis validitas yang sesuai dengan momen kappa, di mana K sama dengan P dikurangi PE dibagi 1 kurangi PE. Nah, untuk kategori keputusan berdasarkan momen kappa dapat dilihat dalam tabel 1 ini. Kemudian untuk langkah ketiga, teknik analisis kepraktisan. Pada penilaian lembah praktikalitas diperoleh dari pemberian angket respon guru dan angket respon siswa dengan menggunakan formula Kappa-Cohen. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, validitas adalah penilaian suatu produk. Produk ini divalidasi oleh 6 validator, yaitu 3 orang dari dosen jurusan kimia FMIPA Universitas Negeri Padang, dan 3 orang guru kimia, yaitu 1 orang guru kimia SMA Negeri 2 kali 11 Namengkung, Kayu Tanam, dan 2 orang guru kimia SMA Negeri 1 Batangkapas, Pesisir Selatan. Untuk validator memberikan penilaian terhadap LKS berbasis problem based learning
yang dikembangkan dengan mempertimbangkan 4 aspek, yaitu komponen isi, komponen konstruksi atau komponen penyajian, komponen kebahasan, dan komponen kegrafisan. Untuk uji praktikalitas, bertujuan untuk mengetahui kepraktisan penggunaan dari bahan ajar yang telah dikembangkan yang pada penelitian ini yaitu berupa LKS berbasis PBL oleh guru dan siswa. Nah, di sini terdapat grafik mengenai nilai momen kappa, uji validitas. Kemudian, terdapat nilai rata-rata momen kappa, uji praktikalitas dari angka respon guru dan angka respon siswa. Dengan nilai rata-rata momen kappa untuk angka respon guru ada 0,92 dan angka respon siswa ada 0,89. Berdasarkan hasil rata-rata angka respon guru dan angka respon siswa pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa uji praktikalitas LKS yang dikembangkan memiliki kategori yang sangat tinggi. Selanjutnya, ini ada pembahasan mengenai tampilan bahan ajar. Nah, ini untuk covernya dapat dilihat bahwa kimia SMA kelas 10 LKS praktikan kimia. Seperti itu cover bentukannya. Yang kedua ada kata pengantar LKS problem based learning. Yang ketiga mulai pada isi dari LKS. Dan keempat juga merupakan isi dari LKS. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dihasilkan LKS berbasis PBL yang memiliki validitas sangat tinggi. Pada komponen isi, komponen kebahasan dan kegrafisan memiliki kategori momen kappa yang sangat tinggi. Pada komponen konstruk memiliki kategori momen kappa tinggi. Selain itu, LKS yang telah dikembangkan memiliki praktikalitas yang sangat tinggi yang diketahui dari hasil uji praktikalitas kepada guru dan siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa LKS berbasis PBL yang dikembangkan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan dapat membantu siswa untuk belajar secara mandiri karena bahan ajar ini dapat dipahami dan digunakan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.